warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini resep masakan Papa akan membagikan resep bagaimana membuat donat yang lembut dan mantap sekali. Dengan bahan-bahan yang sederhana, Anda bisa membuat donat untuk dimakan sendiri ataupun untuk usaha. Dijamin pelanggan tidak akan lari, insya Allah. Langsung saja kita akan ke bahan-bahannya. Di sini kita bisa lihat, di sini saya menggunakan terigu cakra, atau pakai apa saja yang memiliki kandungan protein tinggi di atas 17%. Terigu cakra 500 gram. Kemudian di sini saya menggunakan kuning telurnya saja ya, 2 butir kuning telur. Sebenarnya saya menggunakan satu saja sudah cukup, 1 telur utuh. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan 2 kuning telur, semoga lebih mantap lagi. Kemudian ini ada air es atau air dingin. Saya menggunakan sekitar 300 ml, tapi ini dikira-kira ya, antara ring 250 sampai 350. Jika dirasa kurang pas atau masih kurang basah, itu bisa ditambahkan, atau jika kebasahan nanti bisa dikurangi. Kemudian di sini menggunakan gulanya 100 gram. Jika tidak suka manis, bisa dikurangin 70 atau 80 gram. Kemudian di sini ada susu full cream, susu bubuk full cream 30 gram. Bisa juga gunakan 1 saset Denkau, itu bisa. Dan ada ragi instan. Saya menggunakan 8 gram. Terus ada pelembut atau bread improver, itu 3 gram atau sekitar setengah sendok teh. Di sini raginya saya menggunakan Mauripan, dan untuk pelembutnya saya menggunakan Bakery Plus. Dan di sini saya sediakan juga margarin. Margarin kita menggunakan 50 sampai 60 gram. Kurang lebih ini 60 gram, dan gula dan garam sebanyak 5 gram, 5 sampai 7 gram. Kita akan mencampur bahan-bahannya. Kita sudah memasukkan kuning telurnya 2 butir ini. Kemudian kita masukkan terigu 500 gram. Dan selanjutnya kita masukkan gula, susu, ragi, dan pelembut sekaligus. Lalu kita taruh di mixer. Di sini saya menggunakan mixer biasa, mixer Oxone. Ini sebenarnya 500 gram itu sudah sangat berat untuk diaduk ini. Maaf agak goyang-goyang karena saya menggunakan tangan untuk memegang HP-nya. Kita masukkan, taruh aja. Nah, pertama kita aduk dulu bahan keringnya agar tercampur rata. Jika teman-teman menggunakan tangan, sebaiknya lakukan 2 kali proofing agar adonan lebih kalis. Tapi ini karena saya menggunakan mixer, cukup 1 kali proofing saja, karena adonan sudah kalis terlebih dahulu setelah pengadukan. Lalu kita masukkan air sebisa mungkin, jangan terlalu lembek. Kita kira-kira dulu. Ini mixer untuk rumahan sangat recommended ya, untuk kelas-kelas hobi, tapi untuk kelas-kelas untuk jual. Untuk pengadukan awal ini gunakan speed kecil ya, 1, 2, atau 3, karena adonan itu masih sangat liat atau keras.
Kita bisa lihat ini sudah mulai mendekati 60% kekalisan. Kita matikan dulu. Dia mulai seratnya mulai halus, tampilannya permukaannya mulai halus ya. Ini mulai mendekati 60% kalis. Kita bisa naikkan kecepatan ke speed 4 atau 5. Margarin dan garam. Ini susah karena saya satu tangan menggunakan atau memegang kamera. Cukup. Kita akan taruh lagi. Kita akan mixer lagi hingga adonan kalis sempurna. Nah, ini kita kira-kira adonan ini sudah mulai kalis, sudah kalis. Coba kita akan cek apakah sudah kalis belum dan bagaimana ciri-ciri adonan itu kalis atau enggak. Kita matikan dulu. Kita lihat ciri-ciri adonan kalis adalah dia permukaannya itu mengkilap dan halus. Kemudian kita akan ambil sedikit sampel, kita ulurkan. Jika bisa mengulur dan tidak sobek di tengah itu, maka adonan itu sudah disebut dengan kalis. Ini saya sudah mengambil sampel sedikit. Ini kita akan ulurkan. Jika bisa mengulur sampai tipis, nah seperti ini, dan tidak sobek, ini menandakan bahwa adonan ini sudah kalis ya. Kita menaruh adonan ini, kita harus mengolesi loyang ini, permukaan ini dengan minyak makan ya, agar tidak lengket. Nggak perlu banyak-banyak, dia hanya diambil, diusap-usap hingga permukaannya terolesi minyak. Baiklah, setelah ini dibagi-bagi, ini jadi sekitar 50 pieces donat. Ini saya ada dua ukuran, yang pertama yang 20 gram, yang kedua yaitu yang 30 gram. Yang 20 gram ini saya akan bulatkan utuh tanpa ada lubangnya, atau mirip-mirip bomboloni apa itu yang lagi sedang viral. Sedangkan untuk yang 30 gram ini saya akan pakai cetakan donat, ini yang ukuran kecil sepertinya, sekitar diameter 7 cm sepertinya. Ini kita akan gunakan ini untuk melubangi. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan yaitu rounding atau pembulatan. Ini penting sekali agar permukaan adonan donat itu menjadi mulus dan mudah dibentuk nantinya. Kita langsung saja, maafin agak susah karena menggunakan tangan. Ini contoh yang sudah di rounding seperti ini, bulat. Jika lengket, kita bisa olesi dengan minyak permukaan dan tangan kita. Kita ambil satu, kita menggunakan tangannya seperti ini, diputer-puter. Ini sambil ujung sini, ini menekan agar adonan menjadi bulat. Jadi seperti ini. Nah, sampai adonan membentuk bulat. Nah, jadi kan mudah bukan? Ini kalau sudah terbiasa nanti bisa menggunakan dua tangan. Nah, jadi bulat. Taruh, kita posisi tangan seperti ini, jepit. Jadi untuk penggilasan itu sebelah sini ya. Kita coba sekali lagi. Ini yang kecil. Jadi begitu selesai dipotong-potong, kita nggak usah nunggu di ngembang dulu. Jadi langsung aja. Bisa teman-teman lihat kan
perbedaan ukurannya. Lakukan hingga semua adonan selesai. Ini setelah kita bulatkan semua, jadi jika jadi dua bagian adonan ini jadi sekitar 46. Namun jika seperti biasa saya yang gunakan dan menjadi produk saya, itu saya menggunakan adonan dengan timbangan 20 gram, jadi per box isi 12 pieces. Dan untuk adonan setengah kilo itu bisa menjadi sekitar 50 pieces donat. Keren bukan? Nah, setelah ini kita akan diamkan agar dia mengembang atau lentur sejenak, sehingga ketika dipipihkan itu menjadi gampang. Ini kita diamkan kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu sambil kita menyiapkan tempatnya, kita gunakan sebelahnya. Kita bisa lihat saya sudah nyoba satu. Nanti ini akan dimasukkan, ditaburi tepung terigu. Kemudian khusus untuk yang ada lubang di tengah dicetak, saya menggunakan tambahan kertas nasi yang dipotong. Ini nanti ditaruh di alas, ditaruh sebagai alas, kemudian ditaburi dengan terigu juga. Kenapa? Karena untuk adonan yang ada lubangnya ketika sudah mengembang, jika kita angkat ke penggorengan satu sisinya, contoh seperti ini, jika kita angkat, nah seperti ini, dia akan merusak teksturnya, nanti akan berubah. Namun ketika kita tempatkan di alas ini, nah kita akan mengangkat alasnya dan adonan ini tidak akan berubah bentuknya, jadi tetap mulus. Sedangkan untuk yang bulat tanpa lubang di tengah itu tidak perlu menggunakan kertas seperti ini, cukup loyangnya ini ditaburi dengan terigu agar tidak lengket. Sambil kita menyiapkan, kita akan tunggu ini 5-10 menit. Taruh terigu, kita olesin terigu. Saya sedikit susah karena ini saya tangan satunya memegang HP. Kita cukup pipihkan saja. Jika ada gelembung udara yang kita hilangkan. Nah, kita pipihkan seperti ini, kita taruh. Kita terus. Jadi sebelum dipipihkan, adonan ini dibaluri dengan terigu agar tidak lengket ya. Nah, setelah itu kita pipihkan menggunakan tangan. Ini. Nah, kita taruh. Kita lakukan hingga adonan selesai terpipih semua. Pada awal pemipihan ini akan terjadi kerutan-kerutan, tapi nanti setelah proofing dia akan mulus dan mengembang. Selanjutnya kita akan memipihkan dan mencetak yang menggunakan cetakan. Ini kita pipihkan. Kita kira-kira sudah pas belum dengan cetakannya. Sebelumnya cetakannya kita olesin dengan terigu juga ya, taburi dengan terigu agar tidak lengket. Sudah seperti ini. Nah, tekan, putar. Nah, sudah jadi. Ini kita ambil dan kita ambil. Letakkan di sini. Kita taburi alasnya dulu dengan terigu agar tidak lengket. Ambil satu bagian lagi,
baluri permukaannya dengan terigu, pipihkan. Sudah muat belum? Pipihkan hingga muat di adonan. Nah, setelah itu tekan, putar agar ini terpotong. Nah, kita taruh di sini. Lakukan hingga adonannya selesai. Dan sisa adonan ini kita bisa bulatkan lagi, tambahkan sedikit saja air agar bekas terigu ini menjadi basah. Kita bulat-bulatkan, rounding lagi, lalu diamkan hingga bisa dipotong lagi. Atau yang tengahnya ini bisa dibuat menjadi donat tusuk. Oke, kita akan lakukan hingga semua adonan ini selesai. Baiklah, ini setelah semua selesai dipipihkan dan dibentuk. Kenapa saya lebih suka membentuk yang tidak ada lubang tengah? Karena ini lebih mudah dibentuk, simple, dan tidak menyisakan sisa. Jadi sisa adonan ini untuk dibentuk kembali menjadi roti bisa, tapi harus menunggu. Nanti diaduk lagi dengan adonan selanjutnya, maksimal semalam atau sehari ya. Atau yang lubang tengah itu, sisa adonan tengah yang ini bisa dijadikan donat sate. Jadi untuk mempercepat atau efisien waktu, saya lebih suka menggunakan bentuk yang seperti ini, yang dipipihkan. Ini bisa seperti bomboloni, apa itu namanya. Sedangkan ini yang ada ring tengahnya, ini kita diamkan sekitar 30 menit, bisa lebih bisa juga kurang, tergantung takaran raginya. Jadi semakin banyak raginya itu akan semakin cepat mengembang, dan semakin sedikit semakin lama. Saya memilih menggunakan lebih sedikit ragi. Kenapa? Agar tidak tergupek istilahnya. Jadi ketika saya mengadon banyak, ini kan tidak boleh overproofing, jadi bisa dibuat santai. Jadi ketika saya membentuk ini masih belum selesai semua, yang satunya belum overproofing. Tapi kalau mengadon sedikit, jadi bisa juga langsung satu takaran setengah kilo itu 10 gram ragi itu bisa, biar lebih cepat lagi. Ini kita akan proofing, ini ditutup dengan plastik ya, atau kain yang ringan, jangan yang berat, agar dia mudah naiknya. Kenapa ditutup? Agar dia tidak kering permukaannya, agar juga lebih cepat mengembang. Baiklah, kita akan tunggu hingga nanti kita akan kasih tahu seperti apa yang sudah siap digoreng. Nah, ini setelah kurang lebih hampir 30 menit sudah mulai kelihatan mengembangnya kan ya. Ini kita sudah bisa mulai memanaskan api untuk persiapan menggorengnya. Akan mempersiapkan untuk menggoreng donatnya. Di sini sudah kita sediakan wajan berisi minyak. Ini saya menggunakan minyak biasa ya, minyak makan biasa. Ada beberapa mereka yang menggunakan minyak padat, tapi itu tidak masalah. Saya lebih suka menggunakan minyak biasa. Kemudian di sini ada gunting. Nanti ini untuk menghilangkan gas atau gelembung-gelembung di donat. Sutul apa ini ya, untuk membalik adonan dan mengangkat adonan. Itu kita akan panaskan menggunakan api kecil ya, karena sambil menunggu adonannya. Kita menggunakan api yang cenderung kecil. Nah, ini minyaknya sudah panas, kita akan mulai menggoreng. Kita akan coba yang bulat dulu ya. Kita ambil seperti ini caranya, jangan ditekan ya, cukup diambil saja. Kalau ditekan dia akan kempot. Nah, di sini kita akan melihat gelembung-gelembung udara seperti ini.
Nah, seperti ini kita hilangkan dengan cara mengguntingnya. Kenapa? Jika kita membiarkan gelembung udara ini ada, nanti permukaan adonan akan kempot karena dia ada udara menggelembung di tengahnya, berarti terjadi rongga. Ini kita balik ketika sudah kuning ya, jangan sering dibalik, cukup satu kali balik, kita cek dulu. Nah, itu sudah mulai kuning, bisa kita balik. Nah, kita tinggal menunggu permukaan bawahnya itu menguning juga. Terlihat white ringnya. Untuk white ring itu sesuai selera ya, nggak masalah nggak ada white ringnya, yang penting adonannya bisa empuk dan mulus. Nah, begini tampilan yang ada ringnya, jadi besar ya bunda ya. Kita lihat tampaknya sudah kuning. Nah, kan white-nya terlihat dan mulus. Kita akan selesaikan hingga selesai. Nah, baiklah, inilah hasilnya donat by resep masakan papa. Ini beneran lembut sekali, hanya menggunakan setengah kilo terigu bisa jadi kurang lebih 50 pieces. Saya sengaja menggunakan tambah biar kelihatan Indonesianya lebih tradisional. Tapi seriusan ini lembut sekali, white ringnya kelihatan. Tinggal bunda lebih suka yang seperti ini atau seperti ini. Kita coba buka. Nah, langsung tuh. Nah, kita lihat dari dekat, mulus sekali, dan ini sekali gigit langsung nyes. Oke, sekian video tutorial donat dari resep masakan papa. Jangan lupa like dan subscribe ya.